Nia melangkah masuk ke dalam rumah megah itu dengan perasaan campur aduk. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Aldi. Seorang pria yang dikenal di lingkungan sekitar sebagai sosok yang tampan dan berkarisma. Dia berasal dari desa kecil. Dan kesempatan ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Namun, di balik rasa syukur itu, ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Bagaimana jika dia tidak memenuhi harapan majikannya? Bagaimana jika dia tidak cocok dengan kehidupan di kota besar ini? Rumah Pak Aldi terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh taman yang rimbun dan indah. Nia mengagumi arsitektur rumah yang megah, dengan jendela-jendela besar yang memancarkan cahaya hangat. Saat dia melangkah masuk, aroma segar dari bunga-bunga di taman menyambutnya. Dia mengatur napas, berusaha menenangkan diri sebelum bertemu dengan majikannya. Ketika Nia memasuki ruang tamu, dia melihat Pak Aldi sedang duduk di sofa, membaca koran. Dia tampak sangat tampan dengan jas yang rapi dan rambutnya yang tertata rapi. Nia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah melihat pria sepertinya sebelumnya. Dengan sedikit ragu, Nia menghampiri Pak Aldi dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi, Pak. Nama saya Nia. Saya baru mulai bekerja di sini," katanya dengan suara lembut, berusaha menahan rasa gugupnya. Pak Aldi menatapnya dengan senyuman hangat. "Selamat pagi, Nia. Senang bertemu denganmu. Aku berharap kamu merasa nyaman di sini," jawabnya, suaranya dalam dan menenangkan. Nia merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Senyuman Pak Aldi membuatnya merasa diterima. Dia mulai melakukan tugasnya, membersihkan ruang tamu dengan penuh perhatian. Sementara itu, Pak Aldi sesekali mencuri pandang ke arahnya, terpesona oleh dedikasi dan semangat kerja Nia. Dia tidak bisa tidak mengagumi cara Nia bergerak, seolah-olah setiap gerakannya dipenuhi dengan keanggunan. Setelah beberapa saat, Pak Aldi memutuskan untuk membantu Nia. "Bolehkah aku membantumu?" tanyanya sambil berdiri dan mengambil sapu dari tangan Nia. Nia terkejut. "Oh, tidak perlu, Pak. Saya bisa melakukannya sendiri," jawabnya, merasa tidak enak jika majikannya harus bekerja. Tidak ada salahnya membantu. "Lagi pula, aku sudah lama tidak melakukan pekerjaan rumah," kata Pak Aldi sambil tersenyum. Nia tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa senang melihat sisi lain dari Pak Aldi yang tampaknya sangat santai dan bersahaja. Mereka mulai berbincang-bincang sambil bekerja, dan Nia merasa semakin nyaman. Dia menceritakan sedikit tentang latar belakangnya. Bagaimana dia datang ke kota untuk mencari pekerjaan demi membantu keluarganya di desa. Pak Aldi mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Nia tertawa. Dia merasa terhubung dengan majikannya, meskipun status mereka berbeda. Dalam hati, Nia berharap bisa terus bekerja di rumah ini dan menjalin hubungan yang baik dengan Pak Aldi. Hari pertama berlalu dengan cepat. Nia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan Pak Aldi tampak puas dengan hasil kerjanya. Sebelum pulang, Pak Aldi memanggil Nia. "Nia, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Aku sangat menghargainya. Jika ada yang bisa aku bantu, jangan ragu untuk memberitahuku," katanya dengan tulus. Nia merasa hangat di dalam hatinya. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawabnya, berusaha menahan rasa harunya. Setelah hari pertama yang melelahkan, Nia pulang ke tempat tinggalnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang bisa bekerja di rumah yang indah dan bertemu dengan Pak Aldi. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah dia akan bisa memenuhi harapan majikannya? Apakah dia akan bisa bertahan di kota besar ini? Hari-hari selanjutnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Nia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Pak Aldi sebelum dia berangkat kerja. Nia selalu berusaha memasak hidangan yang lezat, berharap bisa membuat Pak Aldi senang. Dia merasa bangga ketika melihat Pak Aldi menikmati sarapannya dengan senyum di wajahnya. Suatu pagi, saat Nia sedang menyiapkan sarapan, Pak Aldi masuk ke dapur. "Nia, aroma masakanmu selalu menggugah selera. Apa yang kamu masak hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. "Terima kasih, Pak. Hari ini saya membuat nasi goreng spesial," jawab Nia dengan penuh semangat. Pak Aldi duduk di meja makan, dan mereka mulai berbincang-bincang. Nia merasa semakin nyaman berbicara dengan Pak Aldi.
Dia mulai menceritakan tentang keluarganya, tentang kehidupan di desa, dan impiannya untuk suatu hari nanti memiliki usaha sendiri. Pak Aldi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan saran dan dukungan. Suatu hari nanti, aku yakin kamu akan mencapai impianmu, Nia. Kamu memiliki semangat yang luar biasa, kata Pak Aldi, membuat Nia merasa dihargai. Nia merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang majikan akan begitu peduli dan mendukungnya. Setiap hari, interaksi mereka semakin akrab. Nia mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Pak Aldi, tetapi dia berusaha menahan perasaannya. Dia tahu bahwa status mereka berbeda, dan dia tidak ingin mengganggu hubungan profesional mereka. Momen-momen kecil. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Nia sedang membersihkan dapur ketika hujan deras mulai turun. Dia mendengar suara ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Pak Aldi berdiri di sana, basah kuyup. Nia, aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa keluar karena hujan ini, katanya sambil tersenyum lelah. Nia merasa cemas. Tentu, Pak. Silakan masuk. Jawabnya, segera mengambil handuk untuk mengeringkan rambut Pak Aldi. Mereka duduk di ruang tamu sambil menunggu hujan reda. Dalam suasana yang tenang, mereka mulai berbicara tentang berbagai hal. Pak Aldi menceritakan pengalamannya selama perjalanan bisnis, sementara Nia mendengarkan dengan antusias. Dia merasa terpesona oleh cerita-cerita Pak Aldi, dan dia tidak bisa menahan senyumnya saat melihat ekspresi wajahnya yang penuh semangat. Hujan terus turun, dan suasana di dalam rumah terasa hangat dan nyaman. Nia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Dia merasakan ketegangan yang tidak biasa, tetapi juga kebahagiaan yang mendalam. Ketika hujan akhirnya reda, Pak Aldi berdiri untuk pergi. Terima kasih, Nia. Kamu selalu membuatku merasa nyaman, katanya sambil tersenyum. Nia merasa jantungnya berdegup kencang. Sama-sama, Pak. Senang bisa membantu, jawabnya, berusaha menahan perasaannya. Hari-hari berlalu, dan Nia semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah Pak Aldi. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, dan setiap malam, dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam suasana di antara mereka. Ketegangan yang tidak terucapkan semakin terasa, dan Nia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Pak Aldi, yang semakin sulit untuk diabaikan. Kedekatan yang meningkat. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Nia sedang duduk di dapur sambil menyiapkan bahan-bahan untuk makan malam. Dia mendengar suara pintu dibuka dan melihat Pak Aldi masuk dengan senyuman lebar di wajahnya. Nia, aku baru saja pulang dari kantor. Ada yang spesial untuk makan malam? Tanyanya, matanya berbinar penuh harapan. Nia tersenyum, merasa senang melihat Pak Aldi. Saya akan membuat ayam bakar dengan sambal terasi. Pak, apakah itu terdengar enak? Jawabnya, berusaha menahan rasa gugup. Enak sekali. Aku sangat menyukainya, kata Pak Aldi sambil duduk di meja makan. Dia mulai membantu Nia mempersiapkan bahan-bahan, dan mereka berbincang-bincang sambil bekerja. Nia merasa semakin nyaman, dan suasana di dapur terasa hangat dan akrab. Saat mereka memasak bersama, Nia tidak bisa menahan tawa ketika Pak Aldi mencoba membantu, tetapi malah membuat kekacauan. Pak, sepertinya kamu lebih cocok jadi juru masak daripada pembantu. Candanya, membuat Pak Aldi tertawa. Ya, mungkin aku harus lebih sering memasak di rumah, jawab Pak Aldi sambil mengusap tangannya yang kotor. Tapi aku lebih suka melihatmu memasak. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Nia merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Dia tidak pernah merasa seistimewa ini sebelumnya. Momen-momen kecil seperti ini membuatnya semakin terikat dengan Pak Aldi. Mereka berbagi tawa, cerita, dan bahkan beberapa rahasia kecil, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Malam yang tak terlupakan. Suatu malam, setelah makan malam yang lezat, Pak Aldi mengajak Nia untuk menonton film di ruang tamu. Nia, aku punya film yang ingin ku tonton. Mau ikut? Tanyanya dengan antusias. Nia merasa terkejut, tetapi juga senang. Tentu, Pak. Saya suka menonton film. Jawabnya, berusaha menahan senyum. Mereka duduk di sofa, dan Nia merasa jantungnya berdegup kencang saat Pak Aldi duduk lebih dekat. Film dimulai,
dan mereka berdua terfokus pada layar. Namun, Nia tidak bisa mengabaikan kehadiran Pak Aldi di sampingnya. Aroma parfum yang dikenakannya membuat Nia merasa nyaman dan tenang. Selama film, ada beberapa momen lucu yang membuat mereka tertawa bersama. Nia merasa seolah-olah dunia di luar sana tidak ada. Hanya ada mereka berdua. Ketika film mencapai bagian yang emosional, Nia merasakan air mata menggenang di matanya. Tanpa sadar, dia mengusap air mata itu, dan Pak Aldi menatapnya dengan lembut. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya penuh perhatian. Nia mengangguk, berusaha tersenyum. "Ya, saya hanya terharu dengan ceritanya," jawabnya, merasa malu. Pak Aldi tersenyum dan mengulurkan tangannya, menyentuh lembut punggung tangan Nia. "Kamu tidak perlu merasa malu. Terkadang, film bisa menyentuh hati kita," katanya, membuat Nia merasa hangat di dalam. Momen itu terasa sangat intim, dan Nia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Mereka melanjutkan menonton film, tetapi pikiran Nia terus melayang pada perasaan yang semakin dalam terhadap Pak Aldi. Kejutan di taman. Beberapa hari kemudian, Pak Aldi mengajak Nia untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. "Nia, cuaca hari ini sangat bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke taman?" tanyanya dengan semangat. Nia merasa senang dan sedikit gugup. "Tentu, Pak. Saya suka berjalan-jalan di taman," jawabnya, berusaha menahan rasa antusiasme. Mereka berjalan di sepanjang jalur setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni. Suasana di taman terasa segar dan menenangkan. Nia merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Pak Aldi di luar rumah. Selama berjalan, mereka berbincang tentang berbagai hal. Pak Aldi menceritakan tentang hobinya, sementara Nia berbagi tentang impiannya untuk memiliki usaha kecil di desanya. Nia merasa terinspirasi oleh semangat Pak Aldi, dan dia mulai merasa bahwa dia bisa berbagi lebih banyak tentang dirinya. Ketika mereka tiba di sebuah bangku di tengah taman, Pak Aldi mengajak Nia duduk. "Nia, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang membuatmu bahagia?" tanyanya, menatapnya dengan serius. Nia merasa terharu mendengar pertanyaan itu. "Saya merasa bahagia ketika bisa membantu keluarga saya dan melihat mereka tersenyum. Saya juga suka memasak dan merawat tanaman," jawabnya, matanya berbinar saat berbicara tentang hal-hal yang dicintainya. Pak Aldi tersenyum. "Kamu memiliki hati yang baik, Nia. Aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan," katanya, membuat Nia merasa dihargai. Mereka duduk di sana, berbagi cerita dan tawa, dan Nia merasa seolah-olah waktu berhenti. Dia merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Pak Aldi, tetapi di sisi lain, dia juga merasa cemas. Apakah perasaannya ini akan mengubah hubungan mereka? Apakah dia siap untuk menghadapi konsekuensi dari perasaannya? Malam yang penuh bintang. Suatu malam, setelah makan malam, Pak Aldi mengajak Nia untuk melihat bintang di halaman belakang rumah. "Nia, malam ini langit sangat indah. Ayo kita lihat bintang-bintang," ajaknya dengan semangat. Nia merasa senang dan mengikuti Pak Aldi keluar. Mereka duduk di atas rumput, dan Nia terpesona oleh keindahan langit malam yang dipenuhi bintang. Pak Aldi mulai menjelaskan tentang konstelasi dan bintang-bintang yang terlihat. "Lihat, itu adalah Orion. Dia adalah pemburu dalam mitologi Yunani," kata Pak Aldi sambil menunjuk ke langit. Nia mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh pengetahuan Pak Aldi. "Wow, saya tidak tahu tentang itu. Kamu sangat pintar, Pak," ujarnya, merasa kagum. Pak Aldi tersenyum. "Terima kasih, Nia. Aku hanya suka belajar tentang hal-hal baru. Dan aku senang bisa berbagi denganmu," jawabnya, menatap Nia dengan lembut. Malam itu terasa sangat spesial. Nia merasakan kehangatan di dalam hatinya saat melihat Pak Aldi. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Mereka duduk di sana, berbagi momen yang indah, dan Nia merasa seolah-olah dunia di luar sana tidak ada. Malam itu, setelah seharian bekerja, Nia duduk di dapur sambil memandangi pemandangan luar jendela. Hujan rintik-rintik menambah suasana tenang di rumah Pak Aldi. Dia merasa hatinya berdebar-debar, memikirkan semua momen indah yang telah mereka lalui bersama. Setiap tawa, setiap percakapan,
dan setiap sentuhan kecil telah membangkitkan perasaan yang dalam di dalam dirinya. Namun, rasa cemas dan ragu juga menggelayuti pikirannya. Apakah dia benar-benar siap untuk mengungkapkan perasaannya kepada Pak Aldi? Momen yang menentukan. Hari-hari berlalu, dan Nia merasa semakin terjebak dalam perasaannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menyimpan perasaan ini. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman, Pak Aldi menatapnya dengan serius. "Nia, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya penuh ketegangan. Nia merasa jantungnya berdegup kencang. "Tentu, Pak. Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya, berusaha menahan rasa gugup. "Aku merasa kita telah menjalin hubungan yang sangat baik. Aku menghargai semua yang kamu lakukan, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita," kata Pak Aldi, menatap Nia dengan tatapan yang dalam. Nia terdiam, hatinya bergetar. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. "Pak, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi, saya tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini," jawabnya, suaranya bergetar. Pak Aldi mengangguk, memahami keraguan Nia. "Aku tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi aku percaya bahwa cinta tidak mengenal batasan. Aku ingin kita bisa bersama, jika kamu juga merasakannya," katanya, suaranya lembut namun tegas. Nia merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia ingin sekali mengatakan bahwa dia mencintainya, tetapi rasa takut akan konsekuensi membuatnya ragu. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, Pak. Saya hanya seorang pembantu," ujarnya, matanya berkaca-kaca. Pak Aldi mengulurkan tangannya, menyentuh lembut punggung tangan Nia. "Nia, statusmu tidak mengubah siapa dirimu. Kamu adalah orang yang luar biasa, dan aku menghargai semua yang kamu lakukan. Aku ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain," katanya, membuat Nia merasa hangat di dalam. Pengakuan yang tulus. Malam itu, setelah percakapan yang mendalam, Nia merasa bingung. Dia berjalan di sekitar rumah, merenungkan kata-kata Pak Aldi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari perasaannya. Dia harus jujur, tidak hanya kepada Pak Aldi, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang duduk di taman, Nia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. "Pak, ada sesuatu yang ingin saya katakan," katanya, suaranya bergetar. Pak Aldi menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Nia? Kamu bisa berbagi apapun dengan aku," jawabnya, matanya penuh harapan. Nia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya mencintaimu, Pak. Sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Tapi saya juga merasa takut. Takut akan perbedaan status kita," ungkapnya, air mata menggenang di matanya. Pak Aldi terdiam sejenak, lalu senyumnya merekah. "Nia, aku juga mencintaimu. Aku sudah merasakannya sejak lama. Aku tidak peduli dengan status kita. Yang terpenting adalah perasaan kita satu sama lain," katanya, suaranya penuh keyakinan. Nia merasa lega mendengar pengakuan itu. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana perasaan ini bisa begitu kuat. Saya hanya ingin kita bisa bersama," ujarnya, suaranya penuh haru. Pak Aldi mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Nia dengan lembut. "Kita akan bersama, Nia. Kita akan menghadapi semua tantangan ini bersama-sama. Aku berjanji akan selalu mendukungmu," katanya, membuat Nia merasa aman dan dicintai. Menghadapi tantangan. Setelah pengakuan itu, Nia dan Pak Aldi mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi impian dan harapan, serta saling mendukung dalam setiap langkah. Namun, mereka juga menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dari lingkungan sekitar. Suatu hari, saat Nia sedang membersihkan rumah, dia mendengar bisikan dari beberapa tetangga yang datang berkunjung. Apa yang dilakukan pembantu itu dengan majikannya? Sepertinya mereka terlalu dekat. Salah satu dari mereka berbisik. Nia merasa hatinya bergetar mendengar bisikan itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka akan menjadi bahan pembicaraan, dan dia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi. Namun,
Pak Aldi selalu ada untuknya. Dia memberikan dukungan dan semangat, meyakinkan Nia bahwa mereka bisa menghadapi semua ini bersama. Nia, jangan khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan saling mendukung. Kita akan membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari semua itu, kata Pak Aldi, menatap Nia dengan penuh keyakinan. Nia merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Aldi. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang untuk cinta mereka, dan dia siap untuk melakukannya. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian dan harapan yang ingin dicapai. Membangun masa depan bersama. Seiring berjalannya waktu, Nia dan Pak Aldi semakin dekat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian dan harapan yang ingin dicapai. Nia ingin membuka usaha kecil di desanya, dan Pak Aldi berjanji akan membantunya mewujudkan impian itu. Suatu hari nanti, kita akan memiliki restoran kecil yang menyajikan masakan khas desa kita. Aku akan memasak, dan kamu akan mengatur semuanya, kata Nia dengan semangat. Pak Aldi tersenyum. Itu ide yang bagus. Nia, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Kita akan membuatnya menjadi kenyataan. Jawabnya, membuat Nia merasa bersemangat. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk mencapai impian itu. Nia merasa bersemangat dan percaya diri, mengetahui bahwa dia tidak sendirian. Pak Aldi selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat.